Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari Psikologi Islam semester 2 akan menjelaskan materi tentang penebangan pohon secara ilegal atau illegal logging dalam mata kuliah Islam Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamirah Sofa Salsabila. Oke, selanjutnya masalah illegal logging atau penebangan liar. Pada khususnya di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam kelestarian hutan. Jadi diperlukan suatu upaya yang serius untuk mengatasi masalah penebangan liar tersebut, yaitu melalui upaya preventif, salah satunya dengan melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu, perlu adanya tanggung jawab dari pemerintah yang terkait dalam menangani masalah illegal logging yang terjadi, dan hal yang terpenting adalah upaya penegakan hukum agar para pelaku mendapatkan efek jera dari tindakan yang telah mereka lakukan. Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang memiliki arti dan penerapan penting dalam berbagai aspek, seperti kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan, maupun lingkungan hidup, sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan bagi kehidupan manusia dapat memberi manfaat berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, yang memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air atau hidrologi, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Persoalan illegal logging ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang terjadi akibat permasalahan tuntutan ekonomi, yang pada akhirnya illegal logging sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, para pelaku seakan lupa pada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan praktek illegal logging ini. Menurut konsep manajemen hutan, penebangan pada dasarnya adalah salah satu rantai kegiatan, yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif. Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan, kehidupannya itu tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. Illegal logging atau penebangan liar dapat diartikan sebagai suatu tindakan menebang pohon atau kayu dengan tidak memiliki izin atau melanggar peraturan kehutanan. Dan di sini saya akan mengambil contoh di Desa Bulentala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bona Bolango. Kerusakan hutan di Kabupaten Bona Bolango semakin meningkat. Tercatat dari tahun keseluruhan terdapat 12 kasus dan hanya 4 kasus yang terselesaikan. Seharusnya dalam menjalankan kegiatan illegal logging ada beberapa pihak yang selalu ada dan terlibat secara langsung, yaitu pemilik modal, oknum aparat pemerintahan, masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang. Tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Untuk itu, mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ayat 50, Pasal 50 ayat 2 tentang kehutanan, disebut bahwa setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam Islam sendiri ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan, barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Dan ayat Zahar al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aynasi liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahu hum yarjiun. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut dan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ancaman pidana yang dikenakan dalam sanksi pidana bersifat kumulatif. Pidana pokok yakni penjara dan denda. Pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi, serta sanksi tata tertib. Putusan hakim untuk kasus illegal logging selama ini penjatuhan pidananya adalah pidana denda. Dalam penanganan kasus illegal logging, para pelaku diberikan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya para pelaku tetap saja melakukan tindakan tersebut, yang berarti para pelaku ini belum mendapatkan efek jera dari hukuman yang telah diberikan. Hal ini seharusnya menjadi masukan kepada para pemerintah
yang terkait untuk lebih memperhatikan kasus ini agar bisa ditemukannya jalan keluar untuk para pelaku berhenti melakukan tindakan illegal logging ini. Manusia itu sebagai makhluk sosial, seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanami kembali. Dan apa yang terjadi? Bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya yang banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia. Selain karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan, dan pembakaran hutan. Illegal logging merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan yang melakukan pembalakan liar. Tidak hanya masyarakat, akan tetapi banyak pihak yang juga ikut melakukan pembalakan liar atau illegal logging. Sejauh ini, hingga tahun 2012, belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai illegal logging secara khusus. So, let's all take care of our environment. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.